Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya di kelas 11 yaitu tentang materi proposal. Di sini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan proposal. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks proposal yaitu menggunakan pernyataan argumentatif. Argumentatif atau argumentasi ini adalah pernyataan yang mengandung argumentasi, alasan yang memperkuat atau menolak pendapat. Nah, di sini bisa kalian lihat di kalimat yang bercetak tebal. Kurikulum baru yang tidak berapa lama lagi diberlakukan merupakan momentum terbaik dalam memperbaiki kondisi yang tidak menggembirakan itu. Ini merupakan pernyataan argumentasi. Dengan faktanya kurikulum baru akan diberlakukan, ini alasannya sebagai momentum terbaik dalam memperbaiki kondisi yang tidak menggembirakan itu. Selanjutnya, kurikulum baru tersebut memperdayakan peran guru dalam pengembangannya, terutama dalam pemilihan materi dan pengguna metode yang sesuai dengan kompetensi para siswanya. Di sini pun ada argumentasi ya. Dalam kurikulum baru ini bisa meningkatkan peran guru dan bisa memilih materi dan metode yang sesuai dengan kondisi siswanya. Kaidah kebahasaan yang kedua ini menggunakan pernyataan persuasif. Seperti yang kalian tahu, persuasif ini bersifatnya membujuk secara halus. Bisa kita lihat di kalimat terakhir. Untuk itu, sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Nah, ini merupakan pernyataan persuasif agar upaya pembekalan terhadap pengajar ini untuk segera dilakukan. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Nah, setiap bidang ilmu mempunyai istilahnya masing-masing. Di sini ada contohnya, ada istilah kegiatan. Di sini masuk ke penelitian ya. Penelitian itu biasanya menggunakan kata abstrak, latar belakang, metode penelitian, pengumpulan data, populasi, dan sampel. Kalau di dalam ilmu pendidikan ini akan muncul istilah-istilah tentang pendidikan, yaitu afektif, kompetensi, kurikulum, media belajar, minat baca, peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi setiap bidang ilmu itu memiliki istilahnya masing-masing. Kaidah kebahasaan selanjutnya, di sini ada kata kerja dan kata pendefinisian. Seperti yang kalian tahu, kata kerja itu kata yang melakukan tindakan. Nah, di sini contohnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasi, mengamati, melakukan, dan lain sebagainya. Kata pendefinisian. Di sini kata pendefinisian berarti menjelaskan sesuatu ya. Biasanya ditandai dengan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Kaidah kebahasaan selanjutnya ada kata perincian, keakanan, dan denotatif. Nah, kata perincian ini biasanya untuk merincikan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kata keakanan, karena ini bentuknya proposal berarti kan belum terjadi. Biasanya menggunakan kata keakanan. Contohnya akan, diharapkan, direncanakan. Kata denotatif atau denotasi, yang pasti proposal ini harus menggunakan kata denotasi atau yang bermakna sebenarnya terdapat dalam KBBI karena agar si pembaca itu dapat memahami isi dalam proposal tersebut. Oke, baiklah kalau tadi tentang kaidah kebahasaan.
proposal, sekarang aspek yang harus diperhatikan saat menyunting dan melengkapi informasi proposal. Ini setelah kalian menulis atau membuat proposal, angka baiknya kalian harus menyuntingnya terlebih dahulu. Perhatikan apakah sudah benar atau belum. Yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu ejaan. Apakah ejaannya sudah tepat atau belum? Atau sudah sesuai dengan aturannya atau belum? Yang kedua, itu tanda baca. Perhatikan tanda baca, titik, koma, tanda kutip, titik 2. Nah, itu apakah sudah tepat atau belum? Kalau belum, silakan diperbaiki. Yang ketiga, pemilihan katanya atau diksi. Itu harus bersifat formal, karena proposal ini kan sifatnya formal. Yang keempat, itu kalimat. Gunakan kalimat efektif yang tidak ambigu. Yang kelima, sistematika penulisan. Nah, proposal itu memiliki sistematika penulisannya sendiri. Maka dari itu, harus diperhatikan benar-benar apakah sistematikanya sudah benar atau belum. Yang terakhir, kebenaran konsep. Ini berlaku untuk proposal penelitian. Apakah konsepnya sudah benar belum sesuai dengan konsep-konsep ilmiah. Terima kasih sudah menyimak materi proposal ini sampai selesai. Semoga materi proposal ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.